الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Jamaah ibadah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah kali ini khatib kembali mengajak untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian kata menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta sebaliknya meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah Jumat yang mulia ini khatib ingin mengajak merenungi sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting di dalam agama kita. Hadis yang banyak dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Setiap para ulama ingin menuliskan kitabnya, maka hadis ini berada di awal-awal, ada di pertama dari tulisan yang mereka tulis. Seperti contohnya dari Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam An-Nawawi menuliskan hadis ini di nomor 1 di dalam kitabnya. Hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jikalau ia meniatkan untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Tapi barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka kata Rasulullah SAW, hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi sangat penting karena Rasulullah SAW menjelaskan tentang pentingnya sebuah niat. Niat ini di dalam agama kaum muslimin adalah pembeda antara tradisi dengan agama. Niat ini juga adalah pembeda antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Dan juga niat ini kaum muslimin yang membedakan apakah amalan yang kita lakukan diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini sangat penting kaum muslimin. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia tadi, yang pertama, setiap amalan tergantung kepada niatnya. Rasulullah SAW mengatakan di awal hadis tersebut, "Innamal a'malu binniyat." Bahwa kata Rasulullah SAW, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Maka sama atau tidaknya suatu amalan, buruk atau baiknya suatu amalan, itu tergantung kepada niatnya. Niat ini ada dua kaum muslimin. Ada yang namanya niat amalan dan ada yang namanya niat untuk siapa yang kita tuju. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya ketika kita ingin melaksanakan salat 2 rakaat,
Maka di sini yang kita lakukan pertama kali adalah niat untuk siapa kita tuju. Kalau misalnya kita ingin melaksanakan sholat tadi, setiap amalan apapun sebenarnya haruslah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditujukan kepada manusia yang lainnya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, maka itu tertolak dan tidak akan beribadah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang kedua adalah niat amalan. Ketika kita melaksanakan suatu amalan kaum muslimin, maka niat inilah yang menjadi pembedanya. Contohnya ketika kita melaksanakan sholat 2 rakaat, maka di dalam sholat tersebut yang membedakan antara sholat itu dengan sholat duha, antara sholat itu dengan sholat subuh, antara sholat itu dengan sholat sunnah rawatib, antara sholat itu dengan sholat tahajud dan sholat yang lainnya adalah niatnya. Maka setiap amalan yang kita lakukan harus ada yang namanya niat amalan. Yang pertama niat untuk siapa, dan yang kedua niat amalan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia tadi adalah besar kecilnya pahala tergantung kepada niatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering sekali kita menganggap remeh suatu amalan yang mudah untuk dilakukan, padahal sesungguhnya kaum muslimin bisa saja suatu amalan yang mudah terlihat, yang mudah dikerjakan, itu bernilai pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, ketika kita melaksanakan suatu amalan, ibadah yang susah, mengeluarkan harta yang banyak, bisa saja itu bernilai ibadahnya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kaum muslimin, ketika kita hendak melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, kita mengeluarkan harta berpuluh-puluh juta. Kekuatan yang harus disiapkan baik dari mental maupun dari segi fisik. Sekaligus kita juga harus meninggalkan pekerjaan kita yang ada di Indonesia selama berhari-hari. Kalau misalnya kita lihat amalan tersebut kaum muslimin merupakan amalan yang sangat sungguh luar biasa. Bukan hanya dari niat saja, tetapi juga dari material yang akan diuji kepada kita. Tetapi jika haji dan umrah ini hanya dikerjakan untuk mendapatkan pujian dari manusia semata, maka ini akan bernilai nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaum muslimin berbeda dengan kita yang mungkin hanya bisa melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktunya, datang ke masjid setiap harinya. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bisa bernilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan suatu amalan yang mudah, yang bisa terlihat dengan mudah, tetapi kita menganggap itu adalah amalan yang kecil, pahalanya salah. Karena bisa saja niat ini mempengaruhi apa yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Kata beliau, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena amalannya disebabkan karena niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil disebabkan karena niat juga. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketika kita memberikan nafkah kepada anak dan istri kita. Maka ketika kita memberikan nafkah kepada anak dan istri kita, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharapkan wajah Allah, kecuali kamu akan diberi pahala, termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Begitupun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang mudah yang mungkin bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, yaitu berhubungan antar suami istrinya, maka ini bisa terhitung pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pada kemaluan salah seorang di antara kalian menggauli istri kalian, maka itu terdapat sedekah. Hadis riwayat Muslim. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang makbul maupun ibadah yang ghair makbul, jika kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bernilai pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum
Kaum muslimin sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia tadi adalah syarat diterimanya amal harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Kata Rasulullah, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan kaum muslimin, jika kita ingin berubah, ingin melakukan hijrah, ingin melakukan perbaikan diri, maka yang harus kita niatkan pertama kali adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan hijrah karena hanya ingin dikatakan sebagai orang yang soleh, hanya ingin dikatakan sebagai orang yang menjaga sholatnya lima waktu, hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, maka itu tidak akan bernilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil kaum muslimin dari hadis yang mulia tadi adalah bahayanya salah niat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ah yadniha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Barang siapa yang ingin melaksanakan hijrah karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan itu tetapi tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat ini bisa saja berubah kaum muslimin. Di awal-awal ketika kita ingin melaksanakan suatu ibadah, bisa saja memang kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin karena seiring berjalannya waktu, banyaknya omongan dari tetangga yang mengatakan kita merupakan orang yang soleh, kita merupakan orang yang dermawan, menjadi salah niat dan membuat pahala yang kita lakukan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, bukan orang yang paling banyak dosanya di dunia ini, bukan orang yang paling banyak melaksanakan kemaksiatan di dunia ini, tetapi merupakan orang-orang yang di dalam di dunia merupakan orang-orang yang saleh. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melaksanakan atau menghafalkan Al-Quran kaum muslimin. Jadi pertama kali nanti akan dipanggil oleh orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Maka orang-orang ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab bahwasanya mereka selama di dunia membaca Al-Quran, mereka selama di dunia menghafalkan Al-Quran, mereka selama di dunia memberikan pengajaran terhadap Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu berdusta, kamu ingin dianggap sebagai orang yang ahli Al-Quran, kamu ingin dianggap sebagai orang yang paham terhadap Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran. Maka pada saat itu para malaikat pun memasukkan mereka ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama kaum muslimin. Orang kedua kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab, kami berperang di jalan-Mu ya Allah, kami menegakkan kalimat-Mu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau berbohong. Engkau ingin dikatakan sebagai orang yang berani, orang yang memiliki mental yang kuat, yang berani untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia-manusia yang lainnya, maka pada saat itu kaum muslimin, orang yang mati syahid tadi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dermawan. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab, kami adalah orang yang selalu mengeluarkan harta kami di jalan Allah, memberikan infak sedekah dan lain sebagainya untukmu ya Allah, untuk jalan ya Allah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau berbohong. Engkau ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, engkau ingin dikatakan sebagai orang yang kaya, yang bermurah hati, yang mau menguasai hartanya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi kaum muslimin? Bisa saja ketiga orang ini merupakan orang yang ikhlas di awalnya, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, seiring dengan banyaknya omongan,
seiring dengan banyaknya pujian yang disampaikan oleh manusia yang lainnya, dengan iman yang selalu baik dan purun, maka niat ini bisa saja salah pada tempatnya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita salah terhadap niat yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtabi'u ila ulil absar la'allakum turhamun. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat-Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini khatib kembali mengajak untuk selalu bersyukur dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa pula untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, faedah yang terakhir, yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia tadi adalah jaga niat itu bukanlah perkara yang mudah. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sufyan al-Thawri mengatakan bahwasanya tidaklah aku berusaha untuk mengolahkan sesuatu yang mudah daripada meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ketika kita melakukan sesuatu, ingin melaksanakan ibadah, ingin melaksanakan sesuatu kebaikan, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melenceng dengan niat yang mungkin bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan pujian, maka pujian itu hanya terbatas di dunia saja. Tidak akan bisa menolong kita nanti di akhirat, tidak akan bisa membantu kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan niat kita, jangan sampai kita salah niat dan membuat amalan yang kita lakukan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله اتقوا الله ويامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر. اقيموا الصلاه.